Cara reparasi power supply switching mati total, di mana MOSFET sudah diganti tetap mati total. Jadi, apakah IC PWM sebagai penyebabnya? Jadi teman-teman, kami akan mencontohkan. Ini adalah video kami tentang materi tersebut. Ini adalah sebuah modul. Jadi, modul ini yang akan kami jadi acuan sebuah power supply dengan kondisi yang normal. Jadi ini belum kami hidupkan dan elko-nya sudah menurun ya, nilainya langsung menurun. Tidak 300 ya, tidak 100 gitu. Ya, ini kami hidupkan sudah 322 volt di elko besarnya. Dan pada pin IC PWM VCC-nya stabil ya, dia tidak bergoyang. Kita lihat ini, dia tidak bergoyang. Dan 12 voltnya juga tidak bergoyang. Jadi ini 11,9 itu nanti dibulatkan jadi 12 ya. Avometernya saja yang itu ya. Jadi kita lihat teman-teman, ini adalah contoh jika sirkuit primernya normal dan gate MOSFET-nya 0,3 volt. Ini adalah contoh jika sirkuit primer IC PWM ini normal. Dan akan kami coba bagian sekundernya. Jika sudah normal tegangan yang tadi, kita bisa cek sekundernya teman-teman. Dan sekundernya sekian nilainya ya. Dia normal, seimbang dan simetris. Dan juga 14 voltnya juga simetris ya. Juga normal ya, bukan simetris. Jadi teman-teman, jika semuanya sudah normal, pasti optocouplernya juga normal. Jadi ini adalah kondisi modul yang power supply-nya bagus ya. Berikut ini adalah sebuah modul yang kami terima, akan kami perbaiki. Modul ini rusak. Jadi semua heatsink amplifiernya kami lepas. Untuk mempermudah, tip-tip sudah kami lepas semua. Transistor tipnya kami lepas semua. Sehingga dalam mereparasi menjadi lebih mudah. Ini akan kami tunjukkan. Kami membandingkan dengan yang tadi ya. Ini belum kami hidupkan. Dan kami hidupkan sesaat. Kita lihat tegangan yang tadi 17 dia bergoyang-goyang ya. Dia naik sampai maksimal kemudian turun menjadi 17 lagi. Jadi seperti itu VCC input IC PWM. Dan juga tegangan yang ini 12 volt dia naik kemudian nanti turun lagi. Padahal ini sudah kami matikan. Jadi hanya menggunakan tegangan sisa pada elko yang 300. Jadi seperti ini dia ciri-cirinya. Ini adalah sebuah modul ya. Ini sudah kami cabut seperti ini. Tapi tegangannya lama terbuang seperti ini dia. Jadi kenapa dia seperti ini? Karena modul ini rusak ya. Kalau pertanyaan kenapa dia seperti ini? Karena memang modul ini rusak. Sehingga sirkuit ini akan kami perbaiki dan kami akan tunjukkan metodenya. Jadi seperti ini teman-teman. Ini modul ini pasti rusak. Kita lihat. Dia membuangnya lama sekali. Seperti itu. Jadi kami akan membuktikan. Jadi dari modul yang baik ini, IC PWM-nya ini akan kami pindahkan ke modul yang ini ya. Dan IC PWM-nya modul yang rusak akan kami tukar. Yang ini akan kami tukar, sudah kami tandai ya. Kami tandai putih saja seperti ini ya. Jadi akan kami tukar. Kira-kira apa penyebabnya? Jadi yang baik akan kami tukar ke sini. Apakah modul ini bisa bekerja normal apa tidak? Seperti itu ya. Karena MOSFET-nya sudah diganti gitu ya. Menurut yang punya sudah diganti-ganti berulang-ulang, hancur gitu ya, rusak gitu. Tidak mau hidup. Tidak mau hidup sama sekali. Jadi ini akan kita cabut. Yang ini kita cabut, sudah kami tandai.
Dan pin itu ya harus ditandai pin satunya. Ini ya, yang ini. Nah, yang ini ada bulat, itu artinya pin ke-1. Nanti saat pasang kembali harus disesuaikan ya, soldernya itu disesuaikan dengan pin ini. Di sini dia pin satunya. Jadi waktu lepas karena halus, jangan lupa ya, itu sudah ada tandanya. Yang ini pin 1, posisinya seperti ini. Jadi yang ditandai cuma pin 1 saja, tidak usah ditandai semua ya. Nanti setelah lepas dipasang kembali ini, kita akan mencabut IC PWM ini. Dan sudah ya, ini yang tanda tadi yang putih. Nah, ini kami akan pindahkan ke sini ya. Ini akan kami pindahkan. Dan setelah kami pindahkan akan kami coba. Ini modul yang rusak tadi kami pasang ini. Setelah kami pasang IC PWM, kita lihat dia cenderung menurun. Pakai tegangan sisa dari 300 volt. Jadi dihidupkan sesaat saja ya. Kita lihat. Dia cenderung menurun. Tidak seperti yang tadi dia naik maksimal terus dia turun lagi ya. Kita lihat. Jadi prosedurnya seperti itu. Dihidupkan sesaat. Kemudian diukur, indikasinya seperti ini tegangannya. Oke, nanti kita akan melihat juga sebelum itu kita harus lepas dulu ya. Harus lepas tegangan 14 voltnya dari dioda. Ini ya, dioda 14 voltnya harus dilepas ya. Untuk menghindari kerusakan pada sekunder. Ini ya, air load-nya ini juga harus dilepas. Yang ini bukan air load ya, yang ini. Air load itu yang ini ya, dan ini ya. Itu juga harus dilepas sebelum kita menghidupkannya. Jadi ini ya, ini dioda yang tadi. Ini air load-nya. Ini satu. Yang ini yang dilepas tadi. Dan ini juga dilepas tadi ya. Ini ya. Nanti akan disolder kembali ya. Ini air load-nya. Yang ini air load harus dipasang lagi. Dan ini yang tadi ya, IC PWM yang sudah kami ganti. Dan ini adalah titik ukur tegangan kerjanya yang 17 tadi, yang naik turun itu ya. Ini ya, akan kita buktikan setelah IC PWM ini kita tukar. Akan kita buktikan, namun sebelumnya ini kita solder lagi semua ya. Ini dipasang kembali diodanya 14 volt itu ya. Ini juga apakah dia hidup normal tidak, dan harus membuang ya. Pada sekunder juga harus membuang. Begitu power supply dimatikan, dia langsung membuang ke nol melalui air load itu. Jadi teman-teman, dalam pekerjaannya itu analisis kerusakan harus dengan tracking tegangan, dengan pengukuran tegangan kerja. Dan kita harus paham betul titik-titik mana yang harus kita ukur. Jadi yang tadi itu kita solder dulu sekunder ini. Kemudian kita akan menghidupkan modul ini ya. Ini kita hidupkan. Kita lihat 17 voltnya apa naik turun gitu, tidak ya. Jadi sebelumnya kita harus pastikan dia membuang dulu nih tegangan ini. Walaupun tanpa dicolok ya. Colokan listriknya di off ya. Ini dia akan menurun. Itu indikasinya sebelum kita menghidupkannya. Karena saat menghidupkan itu lama untuk tracking tegangan ya. Kita harus pastikan dulu dia membuang. Ini sudah sesaat juga dia membuang terus ya. Dia akan menurun terus, tidak naik lagi. Gitu ya. Kalau dia tidak normal, dia akan naik turun gitu ya. Ini kita sudah hidupkan teman-teman. Jadi saat hidupkan dia naik, ya, dia start, kemudian dia stabil, gitu ya. Nah, seperti ini. Dia langsung stabil, gitu ya. Ini tegangannya stabil pada titik ukur tegangan inputnya. Ini kalau kita kasih mati, dia langsung membuang. Ya, saat kita kasih off, dia langsung membuang dan 300-nya pun langsung habis. Sisa segini tegangannya, sisa 14 volt ya. Ini berarti sirkuit primernya sudah bekerja normal. Kita lihat dia langsung membuang. Dan pada ininya nol ya, karena memang
sudah off ya, gate-nya 0 ya. Seperti ini teman-teman. Oke, saya yakin power supply ini sudah pasti normal. Dengan analisa seperti ini kita harus yakin ya. Ini setelah kita hidupkan dia 0,2, bagus ya. Dan 17-nya juga sudah normal ya. Ini. Dia tidak goyang-goyang lagi. Kita lihat. Dan ini 12-nya juga sudah stabil. Kita lihat. Semuanya sudah stabil, otomatis pasti sekundernya juga normal ya. Kalau kita mengukur situ kita pasti tahu bahwa sekundernya pasti sudah akan ada tegangan. Kita lihat. Seperti ini dia. Dia 28 volt ya. Dan minusnya juga normal ya. Kita lihat, dia sudah normal teman-teman. Jadi IC PWM itu adalah penyebabnya. Dan kita kasih mati, ini di saat dikasih mati dia langsung membuang habis. Dikasih hidup dia langsung mengisi lagi gitu ya. Ini ya. Ini ya, dia langsung mengisi lagi. Jadi begitu teman-teman ya. Dan pada optocouplernya inputnya 13, jelas pin 2-nya harus 12 ya. Seperti ini. Dan 14 voltnya kita lihat sudah ada, sudah muncul ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi dengan tracking tegangan sekundernya pasti normal gitu ya. Kita tahu bahwa primernya sudah bagus, tegangan-tegangan yang tadi sudah pasti primernya bagus. Dan saat dikasih off seperti ini langsung membuang habis. Sekundernya harus langsung terbuang habis. Kalau dia masih menyimpan berarti ada kerusakan pada sekunder ya. Pada sirkuit sekunder dan itu harus diperbaiki. Kita lihat ini pada primer Elco 300-nya langsung membuang saat dikasih off ya. Semuanya langsung membuang gitu ya. Dia langsung terbuang, tegangan itu terbuang, tidak boleh ada ya. Jadi teman-teman, saya rasa jika dia mati total dan MOSFET-nya sudah diganti-ganti gitu kan, itu kerusakan adalah IC PWM ini ya. Dan yang berikutnya IC PWM yang tadi kita pindahkan ya. Kita akan mencoba. Kita lihat. Kita coba ke modul lain, modul yang tadinya bagus, yang IC PWM-nya sudah kita pindahkan. Kita pindahkan sehingga modul yang tadinya rusak sudah normal ya. Jadi ini teman-teman, kita lihat. Ini belum hidup ya. Belum hidup dan akan kita hidupkan sesaat gitu ya. Apa yang akan terjadi? Kita hidupkan sesaat saja sehingga jika ada kerusakan fatal bisa terhindar ya. Tidak merusakkan yang lainnya. Seperti ini dia. Kalau IC PWM-nya rusak, saat kita hidupkan, ini terus kita matikan, dia akan membuangnya lama sekali. Ciri-cirinya seperti itu. Ini, dia akan membuang lama sekali 300, dan pada inputnya akan naik seperti ini. Dia akan tinggi, kemudian ya akan naik gitu ya. Dan ini akan merusak semua yang ada. MOSFET-nya pecah, IC PWM-nya pecah. Seperti ini ya teman-teman, kerusakan, ciri-ciri kerusakan. Jadi kalau dia mati total, MOSFET sudah diganti, semua sudah diutak-atik, dan ciri-ciri indikasi tegangan seperti tadi, indikasi tegangan IC PWM goyang-goyang, berarti itu tidak ada kerusakan lain. Kerusakannya hanya pada IC PWM. Dan seperti ini contohnya teman-teman, jika IC PWM rusak. Oke. Terima kasih sudah menyimak video kami. Semoga video kami ini bisa bermanfaat buat teman-teman pemula dalam belajar reparasi elektronika. Oke, terima kasih. Selamat menikmati.